gitu. Jadi otomatis tekanan jualnya kuat teman-teman. Nah itu membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagongan on Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Selamat tunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga lancar sampai hari raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Dan semoga puasa tidak menghalangi kita untuk tetap produktif teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum berita tentang Pi Network hari ini, kita mulai dengan informasi update harga terkini ya teman-teman ya. Sekarang tuh hari Senin tanggal 10 Maret 2025 jam 7 pagi, 7 kurang 10 menit lah ya, jam 7 pagi. Harga Pi Network itu di angka 1,43 dolar teman-teman, dengan market cap 10,3 miliar. Kemudian untuk 24 jam tertinggi itu di angka 1,68 dolar. Sedangkan untuk 24 jam terendah di angka 1,26 dolar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lanjut untuk berita terkini tentang Pi Network ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pasar kripto saat ini ya teman-teman ya, seperti sentimen-sentimen, regulasi, dan adopsi. Nanti juga akan kita bahas 3 skenario, yaitu skenario bullish, bearish, sama konsolidasi untuk Pi Network ya teman-teman. Ya agak sedih ya melihat harga sekarang ya, tapi kayaknya memang semua sih teman-teman, market baru bearish, jadi mau nggak mau Pi Network juga harus ikut terkena imbasnya, karena hakikatnya seperti itu ya. Kalau Bitcoin turun ya ikut turun gitu, altcoin yang lain tidak terkecuali Pi Network, kecuali memang kalau satu koin itu baru mengalami sentimen yang sangat bagus gitu ya, baru ada profil yang bagus, nah itu baru dia biasanya anomali teman-teman. Baru yang lain bearish, dia bullish sendiri ya, kayak Pi Network minggu kemarin lah ya. Yang lain bearish, Pi Network bullish sendiri, bahkan Bitcoin pun bearish waktu itu ya. Nah jika dilihat jangka waktu sehari kemarin tuh harga Pi itu mengalami penurunan signifikan sebesar 7,9% teman-teman. Sementara itu jika dianalisis dalam metode periode mingguan, harga Pi itu menunjukkan tren menurun hingga 16,5%, menandakan bahwa pergerakan harga Pi Network itu cenderung tidak stabil dalam beberapa hari terakhir ya teman-teman ya. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, ngelihat di coin market cap atau di CoinGecko ya, pergerakannya memang turun lah. Nah harga Pi Network itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak hanya mencakup dinamika pasar kripto secara umum teman-teman, tetapi juga kondisi internal dan Pi Network itu sendiri. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan itu adalah sentimen pasar kripto ya. Sentimen pasar kripto seperti halnya banyak aset kripto lainnya, itu harga Pi itu sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar secara global. Saat pasar kripto mengalami tren bullish, misalnya ketika Bitcoin dan Ethereum mengalami kenaikan harga yang signifikan, altcoin seperti Pi itu cenderung akan terangkat juga teman-teman. Namun saat pasar sedang dalam fase koreksi atau penurunan, harga Pi pun biasanya akan mengikuti tren tersebut. Saat ini pasar kripto itu sedang mengalami fase koreksi yang cukup besar ya teman-teman ya, yang membuat aset kripto termasuk Pi mengalami penurunan harga. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena memang hakikatnya begitu. Kalau memang Bitcoin naik itu umumnya itu juga yang lain ikut naik, tidak terkecuali Pi Network ya. Sedangkan untuk regulasi dan listing di bursa, Pi Network itu masih belum sepenuhnya terdaftar di bursa kripto besar teman-teman, seperti Coinbase ya, kemudian Binance lah ya, Binance gitu. Nah ketika aset kripto terdaftar di bursa utama, biasanya akan ada peningkatan volume perdagangan yang signifikan dan potensi lonjakan harga. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan Pi Network yang terdaftar di bursa besar tersebut ya. Ketidakpastian ini turut mempengaruhi harga Pi teman-teman.
yang masih bergerak fluktuatif. Jika suatu saat P Network berhasil melakukan listing di bursa utama, harga P bisa mengalami lonjakan yang signifikan. Gimana ya kalau bahas soal ini tuh, soal apa namanya, Binance gitu ya, sudah sering kali saya bahas di sini. Karena kalau bursa itu memang salah satu faktor yang sangat berpengaruh, mengingat Pi Network ini memang masih butuh bursa untuk mengangkat validasi Pi Network sendiri ya. Karena belum seperti Bitcoin kan ya. Kalau Bitcoin itu memang sudah besar, jadi sudah valid. Jadi tanpa bursa pun harganya tetap akan mahal itu ya teman-teman ya. Ya semoga aja nanti segeralah ada bursa-bursa besar yang melisting Pi Network ya, Coinbase, Gemini, bahkan Binance gitu ya. Ya semoga aja lah. Nah, faktor yang ketiga adalah adopsi dan penggunaan Pi Network teman-teman. Nilai sebuah kripto itu tidak hanya ditentukan oleh spekulasi pasar, tetapi juga oleh seberapa banyak kripto tersebut digunakan dalam transaksi nyata. Adopsi yang lebih luas oleh pengguna dan pengembang, serta penerimaan Pi Network dalam ekosistem transaksi global dapat memberi dampak besar terhadap stabilitas harga. Nah, Pi Network itu berfokus pada penggunaan aplikasi dan ekosistemnya. Dan jika lebih banyak orang mulai menggunakannya untuk transaksi nyata, maka nilai P itu bisa lebih stabil dan berpotensi naik. Faktor lain yang tentu berpengaruh sangat besar di harga Pi Network juga adopsi ya. Itu tadi, kalau memang adopsinya sudah luas, global, banyak yang pakai, itu juga nggak terlalu aktif di bursa besar, harganya juga pasti akan stabil karena secara otomatis DEX itu sudah flow-nya lancar menggunakan Pi Network ya. Jadi aman kalau memang adopsi global ini terjadi, itu harga otomatis akan stabil. Nah, berdasarkan data dan analisis tren yang ada saat ini, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam pergerakan harga Pi Network dalam beberapa hari ke depan teman-teman. Yaitu adalah skenario bullish, skenario bearish, dan skenario konsolidasi. Skenario bullishnya adalah jika terjadi kabar baik mengenai Pi Network, seperti pengumuman listing di bursa utama ya, misal Coinbase atau Binance lah ya, atau adopsi massal yang melibatkan penggunaan Pi dalam berbagai transaksi dunia nyata, harga Pi Network bisa mengalami lonjakan teman-teman. Dalam skenario ini tuh harga Pi diperkirakan bisa kembali menguat di kisaran ya 30 atau 32 ribu lah ya. Itu berarti sekitar $2 lah ya teman-teman ya, jika kursnya 16.000. Nah, kabar baik ini juga bisa meningkatkan kepercayaan investor dan trader, yang kemudian mendorong permintaan dan harga Pi naik. Ya pastilah ya, kalau misal melihat trennya bagus gitu kan, trader, holder ataupun investor kan juga, wah ini masa depannya bagus nih, karena kan mereka juga butuh butuh kepastian lah untuk investasi kan. Mereka research, butuh kepastian. Kalau risetnya bagus, otomatis mereka akan invest gitu ya, akan hold dan akan mentradingkan Pi Network gitu. Dengan begitu otomatis harganya akan stabil, bahkan bisa naik. Nah, sedangkan untuk skenario bearishnya nih teman-teman, jika tekanan jual terus berlanjut dan pasar kripto secara keseluruhan masih dalam kondisi melemah, maka harga Pi Network itu bisa mengalami penurunan lebih lanjut. Ini bisa terjadi jika ada penurunan sentimen pasar atau regulasi yang lebih ketat terhadap aset kripto di negara-negara besar. Nah, dalam skenario bearish ini, harga Pi Network itu bisa turun ke level 24.000 sampai 25.000
yang menunjukkan penurunan signifikan dari harga saat ini. Ya ini juga tidak bisa dipungkiri ya, kalau misal bearish itu nanti ada sentimen yang negatif gitu, otomatis kan investor, holder, dan trader itu kan pasti nggak pengen rugi lebih lanjut lah ya, jadi mereka terus menjual di harga sekarang gitu kan, menjual di harga sekarang, mereka khawatir kalau di hold lebih lama itu harganya lebih turun lagi gitu. Jadi otomatis tekanan jualnya kuat teman-teman. Nah itu membuat harga itu semakin turun. Nah diperkirakan itu di angka 24.000 sampai 25.000. Nah sedangkan untuk skenario konsolidasi, jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada berita besar yang mempengaruhi harga, maka harga P-Network kemungkinan akan bergerak stabil dalam kisaran harga tertentu. Dalam skenario konsolidasi ini, harga P bisa bergerak stabil di antara ya 26.000 sampai 28.000 teman-teman. Ini biasanya terjadi ketika pasar tidak mengalami perubahan signifikan dan investor tuh masih menunggu faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga. Nah jadi pada fase ini tuh investor, holder maupun trader itu masih menunggu teman-teman. Jadi kayak istilahnya nanti kan ada isu tanggal 14 Maret ada pengumuman besar, ada announcement yang akan membuat harganya akan naik atau gimana gitu ya teman-teman ya. Nah itu mereka menunggu, mereka konsolidasi, mereka menunggu wait and see lah apa yang terjadi nanti gitu kan. Jadi mereka masih menahan menjual, menahan untuk membeli juga. Jadi bisa stabil di tengah-tengah lah gitu, nggak terlalu bearish tapi juga nggak bullish juga, jadi tengah-tengah gitu. Nah secara keseluruhan, meskipun harga P-Network saat ini itu menunjukkan fluktuasi yang signifikan teman-teman, faktor-faktor seperti adopsi lebih luas, regulasi yang lebih jelas, dan potensi listing di bursa besar dapat mempengaruhi harga P-Network dalam waktu dekat. Seiring dengan perkembangan dan adopsi lebih lanjut dari P-Network, harga dapat menunjukkan potensi kenaikan yang substansial teman-teman. Namun ketidakpastian pasar kripto itu secara keseluruhan juga harus diwaspadai lah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi penting untuk terus memantau perkembangan terkait dengan listing di bursa kripto, adopsi oleh pengguna, dan sentimen pasar kripto secara keseluruhan untuk memprediksi arah harga P-Network dalam waktu dekat teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya memang fase ini tuh fase-fase konsolidasi ya. Melihat nanti tanggal 14 itu apa yang terjadi, kemudian sekarang lihat pasar, sentimen pasar yang memang sedang bearish gitu ya. Jadi ya masa konsolidasi lah, wait and see lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk episode hari ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya teman-teman, biar channel ini bisa semakin maju dan berkembang, serta selalu bisa membagikan berita-berita terbaru buat teman-teman semua. Dan nggak bosan-bosan juga, saya juga mau ngingetin teman-teman, kalau saya bukanlah financial advisor, saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya share di sini. Saya sama sekali tidak ada niatan untuk mengajak teman-teman investasi di koin manapun, dan kalaupun teman-teman mau investasi di koin yang saya informasikan di sini, saya harap teman-teman tetap mengedepankan DIOR teman-teman, do your own research ya, agar teman-teman itu bisa meminimalisir atau bahkan terhindar dari kerugian. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on wheel, di atas roda kita bercerita.